Mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak riak atau pamer ya. Di sini cuma tahadus bin nikmah ya, dan akan saya tunjukkan beberapa saja gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan breaking news ya tentang notulen di bulan Juli ya. Mohon maaf karena sekarang sudah bulan Agustus, tapi informasi baru kita dapatkan kemarin-kemarin ini ya. Jadi bagaimana ya info breaking news notulen di bulan Juli, tentang apa akan kita bacakan ya. Mungkin para pemirsa yang belum mendengarkan teks ya, belum mendengarkan notulen di bulan Juli, bisa mendengarkan ini ya untuk gantinya. Intermezzo. Saya bacakan ya, langsung saja. Breaking news info A1 bocor. Notulen nasihat atau instruksi atau ijtihad tak tertulis daerah pusat Juli 2025. Ya, di sini ada 3 notulen ya. Yang pertama akan kami bacakan. Bapak Imam menerima banyak laporan bahwa ada indikasi banyak ru'yah yang terpengaruh dan senang mendengarkan nasihat atau ceramah agama dari ustadz-ustadz selain Jokam. Bapak Imam berjitihad melarang keras semua warganya untuk mendengarkan ceramah mereka karena guwabyu mereka tidak mangkul musnad mutasil ilmu agama ke Bapak Imam dan ilmu agamanya mereka diragukan keabsahannya ya. Mulai panik ini sepertinya ya, karena sudah banyak loh ternyata, seperti saudara kita yang kami terobosi, satu keluarga kami terobosi itu juga mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz selain Jokam ya. Ternyata yang bunglon itu ternyata banyak. Apalagi yang hijrah ya, apalagi yang hijrah terpengaruh kemudian ikut ngaji keluar, kemudian juga mantap keluar juga, itu kan banyak ya. Ternyata sudah ada ini kan ya. Berarti tidak hanya di Blitar saja, jadi di daerah-daerah yang lain itu juga banyak yang sudah keluar, karena mereka itu kan ada tim DD ya, tim deteksi dini. Jadi mereka terus memantau bagaimana perkembangan jamaahnya itu. Dan kemudian mengatakan bahwa ustadz-ustadz di selain kelompok mereka itu ilmunya itu guwabyu, tidak mangkul musnad mutasil. Kok bisa loh antum berkata seperti itu? Coba dicek sendiri. Bagaimana mubalik atau keilmuan di kelompok antum ya? Para member Jokam, para pengurus itu, coba sanadnya dicek. Itu sanadnya asli atau enggak gitu. Sambung mutasil apa enggak, kan dicek dulu gitu loh. Sebelum memvonis orang lain itu coba kita introspeksi ke diri kita sendiri gitu. Wis bilang ini guwabyu, ini tidak mangkul, tapi bentar-bentar ya. Akan saya tunjukkan ya, di sini saya ada beberapa sanad saya ya, akan saya tunjukkan. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak riak atau pamer ya. Di sini cuma tahadus bin nikmah ya, dan akan saya tunjukkan beberapa saja gitu ya, agar tidak dikatakan ilmunya guwabyu itu kan ya. Di sini juga ada beberapa sanad rantai guru saya sampai ke Rasulullah gitu kan. Ini satu ya. Kemudian di sini juga ada ini ya. Kemudian juga ada lagi ini ya. Masih ada lagi, bentar. Ya, ini juga langsung saja ini ya. Sana.
Kemudian masih ada lagi nggak? Oh, masih ada lagi ini. Nah, ini. Ya, masih ada lagi sebenarnya ini ya. Tapi tidak perlulah kita tunjukkan semuanya juga buat apa gitu kan. Ya, yang penting saya hanya menunjukkan bahwa saya itu juga berguru ya kepada selain Jokam. Gitu kan, dan juga memiliki sanad, juga mangkul musnad mutasil ini juga gitu loh. Saya ya. Jadi jangan jumawa ya, jangan gumbede ya, jangan sombong ya, karena di atas langit itu masih ada langit. Jadi jangan hanya merasa dirinya yang paling mangkul munat mutasil ya, di kelompok lain ternyata juga ada. Ada. Saya juga mondok lagi ya, 4 tahun itu. Saya mondok 4 tahun ya setelah hijrah dari Jukam itu. Jadi kalau dikatakan saya tidak mangkul, weh, diguyu pitik ya. Lanjut ya. Kemudian di nomor 2, notulen nomor 2 yaitu infak persenan hukumnya wajib. Hukumnya wajib sekarang sebagai wujud sambung ru'yah kepada Bapak Imam. Peringatan bagi para ru'yah yang tidak tertib infak persenannya maka tidak akan disaksikan sebagai jamaahnya Bapak Imam. Maka secara tidak langsung telah keluar dari jamaah kita atau murtad. Parah itu loh, bayangkan ya. Uang ya, kita upeti kita, uang yang kita setorkan atau infak persenan kita atau hibah-hibah ya, siar apa itu ya, itu sebagai standar orang Islam dan juga orang non-Islam ya, bayangkan ya, ini akidah seperti apa ya, seperti inilah. Jadi ketika orang itu sudah tidak infak, itu sudah divonis atau dihukumi murtad. Naudzubillah min dzaliknya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita dakwakan, harus kita syiarkan, harus kita jelaskan kepada saudara kita yang masih berada di Jukam yang mau membuka akal warasnya ya. Tapi kalau orang yang sudah menutup diri, sudah memblokir, ya wes terserah lah ya. Resiko ditanggung penumpang saja. Tapi seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak yang kami terobos kemarin ya, perkara apapun itu ini bid'ah, ini nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Lah, akan tetapi untuk masalah uang, kenapa tidak ada bid'ahnya? Kalau masalah uang malah wajib ini ya, bukan malah bid'ah ya, ini wajib setor upet pada Bapak Imam. Sepertinya ini bapak-bapak yang saya terobos kemarin harus saya kirimin ini ya, notulennya ini. Aduh ya, tobat-tobat ya. Kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat ya. Kemudian yang terakhir, nasihat kepada pengurus-pengurus di daerah untuk selalu menggaungkan slogan jamaah surga, tidak jamaah neraka kepada para ru'yah karena untuk meningkatkan atau mengkristalkan pemahaman jamaah. Para pengurus tidak perlu ragu menyampaikan hal itu karena ini forum pengajian kita, ke jamaah kita sendiri, dan di masjid kita sendiri. Tapi jangan disampaikan di luar, selain golongan kita atau selain masjid kita, karena akan menyebabkan gegeran dan tidak tetap harus menjaga fatonah bitonah budi luhur ya, supaya para pengurus itu menasehatkan kepada jamaahnya supaya memiliki faham jamaah surga, tidak jamaah itu neraka, biar balung sumsum. Jadi yang masuk surga hanya kelompok mereka saja, yang selain dari kelompok mereka itu tidak bisa masuk surga. Jadi ibarat kita itu mau menuju ke stadion atau masuk ke stadion itu kita sudah memiliki tiket. Tapi ketika kita itu keluar dari Jokam, keluar dari jamaah, maka tiket kita sudah hilang. Nah, saya masih hafal hal-hal seperti itu, perumpamaan seperti itu. Mereka itu pandai sekali untuk bikin perumpamaan. Saya juga heran gitu loh. Dan juga Bapak pengurus itu ya, supaya untuk menekankan kepada jamaah, dan hal-hal seperti ini jangan disampaikan keluar, jangan disampaikan kepada selain golongannya, dan jangan disampaikan di luar masjidnya.
Kalau memang hal ini wajib ya, kalau hal ini sangat urgent ya, harusnya disampaikan kepada seluruh kaum muslimin ya, kepada saudara-saudara kita yang belum kenal jamaah, belum kenal jokam ya. Antum apa nggak kasihan ya kepada mereka? Mereka itu semuanya masuk neraka karena tidak tahu jamaah Jokam 354 ini. Ya harusnya dikasih tahu supaya mereka juga bisa masuk surga. Supaya mereka juga infak persenan. Apa nggak kasihan gitu loh. Jadi semasa hidupnya itu memang tidak kenal Jokam. Tidak kenal kelompok Islam jamaah. Kemudian antum vonis sebagai orang yang tidak bisa masuk surga. Itu kan ya kasihan. Harusnya disampaikan ya, semuanya disampaikan biar kita sama-sama bisa masuk surga gitu loh Pak. Ya, Bapak-bapak pengurus ya. Akal warasnya ini ya dipakai ya. Ini saya mengingatkan kepada beliau-beliau para pengurus ya, jangan ragu untuk menyampaikan keluar harusnya. Itu kalau nggak mau menyampaikan akan saya sampaikan gitu kan, harusnya berterima kasih, harusnya bapak-bapak pengurus itu berterima kasih dengan saya karena saya sudah menyampaikan lewat YouTube seperti ini, banyak orang yang tahu kan. Jadi supaya mereka juga bisa masuk surga gitu kan. Toyib, mungkin cukup sekian di video kali ini. Terima kasih sudah support channel kami ya para pemirsa. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada para pemirsa, diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, anak soleh dan juga solehah. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada mereka semua. Ayo, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wa akhiru da'wana walhamdulillah, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.